Pernahkah kalian membayangkan, satu kebaikan kecil yang kita lakukan tanpa berharap apa-apa, justru menjadi pintu menuju takdir paling indah dalam hidup? Inilah kisah tentang seorang gadis sederhana bernama Bunga Naila, penjual kopi keliling yang setiap pagi memberi secangkir kopi hangat kepada seorang satpam komplek bernama Bagas. Namun, yang Naila tidak tahu, pria berseragam sederhana itu bukanlah satpam biasa. Ia adalah Arkan Mahendra, CEO muda pemilik kawasan elit tempat Naila berjualan. Arkan menyamar untuk mencari tahu siapa yang benar-benar tulus di sekelilingnya. Dan dari secangkir kopi murah di pagi yang dingin, tumbuhlah cinta yang diuji oleh rahasia, hinaan, fitnah, dan air mata. Sebelum kita lanjut cerita seru ini, dukung channel Mutiara Hikmah dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel kami. Pagi itu, langit masih pucat ketika Naila mendorong gerobak kecilnya melewati jalanan komplek Mahadaya Residence. Di dalam termos besarnya, kopi hitam, kopi susu, dan teh hangat masih mengepul. Naila bukan gadis kaya. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan di rumah kontrakan sempit dekat pasar lama. Setiap hari, sebelum matahari benar-benar naik, ia sudah bekerja. Di pos depan komplek, seorang satpam baru tampak duduk sendirian. Seragamnya rapi, tetapi wajahnya terlihat lelah. Naila berhenti sejenak, lalu tersenyum. "Mas, mau kopi? Gratis buat hari pertama." Pria itu mengangkat wajahnya. Matanya teduh, namun menyimpan kesedihan yang sulit dijelaskan. Ia menerima kopi itu pelan. "Terima kasih. Nama saya Bagas." Padahal, nama aslinya adalah Arkan Mahendra. Arkan Mahendra bukan orang sembarangan. Di usia 32 tahun, ia sudah memimpin Mahendra Group, perusahaan properti besar yang membangun banyak kawasan mewah. Namun di balik kekayaan dan jabatan itu, Arkan merasa hidupnya semakin kosong. Terlalu banyak orang tersenyum karena uangnya. Terlalu banyak yang mendekat karena namanya. Beberapa minggu sebelumnya, ia mendengar laporan bahwa beberapa penghuni komplek sering memperlakukan pekerja kecil dengan kasar. Ada tukang kebun yang dihina, kurir yang dipermalukan, dan pedagang kecil yang diusir tanpa alasan jelas. Karena itulah Arkan memutuskan menyamar sebagai satpam sementara. Ia ingin melihat sendiri, siapa yang berhati baik ketika tidak tahu sedang berhadapan dengan pemilik segalanya. Namun ia tidak pernah menyangka, penyamarannya akan mempertemukannya dengan Naila, gadis sederhana yang tulusnya terasa seperti rumah. Hari-hari berikutnya, Naila selalu berhenti di pos satpam. Kadang ia menjual kopi kepada pekerja bangunan, tukang taman, sopir pribadi, atau asisten rumah tangga. Tetapi untuk Bagas, ia sering memberikan satu gelas lebih murah, bahkan kadang gratis. "Jangan sering gratis, nanti kamu rugi," kata Arkan suatu pagi. Naila tertawa kecil. "Tidak apa-apa, Mas. Rezeki itu bukan cuma uang. Kadang melihat orang lain merasa hangat juga sudah jadi rezeki." Kalimat sederhana itu menancap dalam hati Arkan. Selama ini, ia hidup di ruangan mewah, rapat besar, dan meja makan panjang yang dingin. Tetapi pagi bersama kopi Naila terasa berbeda. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada pujian berlebihan. Hanya seorang gadis yang bekerja keras dan tetap baik, meski hidup tidak pernah lembut kepadanya. Suatu pagi, hujan turun sangat deras. Naila datang dengan baju basah, rambut sedikit berantakan, dan gerobak yang rodanya hampir lepas. Arkan langsung berdiri dari pos. "Kenapa tetap jualan? Hujannya deras sekali." Naila mencoba tersenyum. "Kalau tidak jualan, ibu tidak bisa beli obat." Arkan terdiam. Ia melihat tangan Naila gemetar karena dingin. Tanpa banyak bicara, ia membantu mendorong gerobak itu ke tempat yang lebih teduh. Naila menatapnya heran. Selama ini, banyak orang hanya membeli lalu pergi. Jarang ada yang peduli. "Mas Bagas baik sekali," katanya pelan. Arkan hanya menjawab, "Kamu juga." Di antara suara hujan dan aroma kopi yang naik ke udara, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan karena kemewahan, bukan karena janji manis, tapi karena dua hati yang sama-sama merasa dipahami.
Namun tidak semua orang senang melihat kedekatan itu. Di komplek tersebut tinggal seorang wanita bernama Clarissa Daneswara, putri rekan bisnis keluarga Mahendra. Clarissa cantik, anggun, dan terbiasa mendapatkan apapun yang ia mau. Sejak lama, ia dijodohkan secara tidak resmi dengan Arkan oleh kedua keluarga. Clarissa belum tahu bahwa satpam bernama Bagas itu sebenarnya Arkan. Namun ia sering melihat Naila berbicara dengannya di pos depan. Baginya, pemandangan itu mengganggu. Suatu siang, saat Naila melayani pembeli, Clarissa menghampiri dengan wajah sinis. "Kamu sadar tidak? Tempat ini komplek elit? Gerobak seperti ini merusak pemandangan." Naila menunduk sopan. "Maaf, Bu. Saya hanya berjualan sebentar. Banyak pekerja di sini yang beli kopi." Clarissa tersenyum tipis. "Pekerja mungkin butuh kamu, tapi penghuni seperti kami tidak." Ucapan Clarissa membuat Naila pulang dengan hati berat. Ia sudah terbiasa dipandang rendah, tetapi tetap saja rasanya sakit. Malamnya, di kontrakan kecil, ibunya, Bu Ratmi, melihat wajah Naila murung. "Kamu kenapa, Nak?" Naila menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu. Cuma capek." Bu Ratmi tersenyum lemah. "Orang baik memang sering diuji lebih dulu. Tapi jangan biarkan hinaan membuat hatimu ikut keras." Naila menggenggam tangan ibunya. Naila cuma ingin ibu sembuh. Kalau Naila harus kuat setiap hari, Naila akan kuat. Keesokan paginya, Naila tetap datang. Ia tetap membawa kopi. Ia tetap tersenyum kepada para pekerja. Dan ketika Arkan melihat matanya yang sedikit sembab, ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Namun Naila tidak mengeluh. Justru itulah yang membuat Arkan semakin kagum. Arkan mulai mencari tahu lebih banyak tentang Naila. Bukan dengan cara mencampuri hidupnya, tetapi dengan mendengarkan cerita kecil yang keluar di sela-sela pagi. Ia tahu Naila pernah kuliah 1 semester, lalu berhenti karena ayahnya meninggal. Ia tahu Naila sebenarnya suka membaca buku bisnis dan punya mimpi membuka kedai kopi sendiri. "Kenapa kopi?" tanya Arkan suatu hari. Naila menatap gelas-gelas kecil di gerobaknya. "Karena kopi itu sederhana, Mas. Tapi bisa menemani banyak keadaan. Orang sedih minum kopi. Orang bahagia juga minum kopi. Orang menunggu, bekerja, rindu, bahkan patah hati. Semua bisa ditemani kopi." Arkan tersenyum. "Kamu bicara seperti pemilik kafe besar." Naila tertawa. "Amin. Siapa tahu suatu hari." Dalam hati, Arkan berkata, mungkin suatu hari itu bisa lebih dekat dari yang Naila bayangkan. Konflik mulai muncul ketika pengelola komplek menerima keluhan dari beberapa penghuni. Mereka meminta Naila dilarang berjualan di sekitar Mahadaya Residence. Alasannya, gerobak Naila dianggap mengganggu estetika dan menurunkan citra kawasan. Padahal, banyak pekerja di sana justru bergantung pada kopi Naila setiap pagi. Harganya murah, rasanya enak, dan Naila selalu ramah. Suatu pagi, 2 petugas keamanan senior menghampiri Naila. "Mulai besok kamu tidak boleh jualan di sini," kata salah satu dari mereka. Naila terkejut. "Tapi Pak, saya tidak masuk ke dalam rumah warga. Saya hanya di dekat area pekerja. Ini perintah pengelola." Naila menatap gerobaknya, lalu mengangguk pelan. Di pos, Arkan melihat semuanya. Tangannya mengepal, tapi ia harus tetap menjaga penyamarannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa marah bukan sebagai CEO, melainkan sebagai manusia. Malam itu, Arkan kembali ke penthouse pribadinya. Ia melepas seragam satpam dan menatap jas mahal yang tergantung di lemari. 2 dunia yang sangat berbeda. Di siang hari ia menjadi Bagas, pria sederhana yang bisa tertawa bersama Naila. Di malam hari ia kembali menjadi Arkan, CEO yang ditunggu keputusan bisnisnya. Asisten pribadinya, Rendra, datang membawa berkas. "Pak, keluhan soal pedagang kopi itu berasal dari Bu Clarissa dan beberapa penghuni blok utama." Arkan menatap tajam. Cari tahu apakah Naila benar-benar melanggar aturan. Rendra menggeleng. "Tidak, Pak.
Area itu masih termasuk zona layanan pekerja. Ia tidak mengganggu akses dan tidak menimbulkan keributan. Arkan terdiam lama. Kalau begitu, besok izinkan dia kembali. Tapi jangan sebut namaku. Rendra mengangguk. Arkan menatap jendela kota. Ia sadar, hatinya mulai terlibat terlalu jauh. Keesokan paginya, Naila tidak datang. Pos satpam terasa sepi. Tidak ada suara roda gerobak. Tidak ada aroma kopi. Tidak ada senyum yang biasanya menyapa lebih dulu. Arkan mencoba menunggu. 1 jam berlalu. 2 jam. Tetap tidak ada. Akhirnya, saat jam istirahat, ia bertanya kepada salah satu tukang taman. "Pak, tahu rumah penjual kopi yang biasa lewat sini?" Tukang taman itu menunjuk ke arah pasar lama. Kontrakannya dekat Gang Melati. Tapi katanya ibunya sakit keras semalam. Tanpa berpikir panjang, Arkan pergi ke sana. Ia masih memakai seragam satpam. Ketika tiba di gang sempit itu, ia melihat Naila keluar dari apotek kecil sambil memegang kantong obat. Wajahnya pucat, matanya lelah. "Naila," panggil Arkan. Gadis itu terkejut. "Mas Bagas, kenapa ke sini?" Arkan menjawab pelan, "Aku khawatir." Naila awalnya sungkan menerima kedatangan Bagas. Rumah kontrakannya terlalu sederhana. Dindingnya lembab, atapnya bocor di beberapa bagian, dan ruang tamunya hanya berisi tikar tipis. Namun Arkan tidak menunjukkan rasa tidak nyaman sedikit pun. Bu Ratmi terbaring lemah di kamar. Saat melihat Arkan, ia tersenyum. "Teman Naila?" Naila cepat menjawab, "Iya, Bu. Teman dari komplek." Arkan menunduk sopan. "Semoga ibu lekas sehat." Bu Ratmi memandangnya lama, seolah bisa membaca sesuatu di wajah pria itu. "Terima kasih sudah peduli pada anak saya." Naila itu keras kepala. Kalau sedih, dia diam. Kalau susah, dia pura-pura kuat. Naila menahan air mata. Arkan melihat semuanya. Rumah kecil itu mungkin miskin secara harta, tetapi penuh kasih yang tidak pernah ia rasakan di rumah mewahnya sendiri. Sejak hari itu, Arkan semakin sering membantu Naila diam-diam. Bukan dengan uang tunai yang bisa membuatnya curiga, tetapi lewat hal-hal kecil. Ia meminta Rendra mengatur agar pedagang kecil seperti Naila mendapat izin resmi di zona pekerja. Ia juga memastikan klinik rekanan perusahaan membuka program pemeriksaan murah untuk warga sekitar. Naila tidak tahu semua itu berasal dari Arkan. Ia hanya merasa keadaan mulai sedikit membaik. Namun, rahasia tidak selamanya bisa disimpan. Clarissa mulai curiga. Ia melihat Bagas terlalu sering membela Naila. Ia juga merasa ada sesuatu yang aneh dari cara para staf pengelola menghormati satpam baru itu. Maka, Clarissa menyuruh orangnya menyelidiki. Beberapa hari kemudian, ia menerima foto lama Arkan Mahendra dari sebuah majalah bisnis. Wajahnya sama, tatapannya sama. Clarissa tersenyum dingin. "Jadi, kamu menyamar di sini, Arkan?" Clarissa tidak langsung membongkar rahasia itu. Ia memilih cara yang lebih halus dan menyakitkan. Ia mendekati Naila pada suatu sore ketika gerobak kopi hampir habis. "Kamu dekat sekali dengan satpam itu, ya?" tanya Clarissa. Naila menjawab hati-hati, "Mas Bagas orang baik." Clarissa tertawa kecil. "Orang baik? Kamu yakin tahu siapa dia?" Naila menatap bingung. "Maksud ibu?" Clarissa mendekat. "Hati-hati, Naila. Laki-laki seperti dia mungkin hanya kasihan. Kamu jangan terlalu percaya. Dunia kalian berbeda. Bahkan satpam pun belum tentu memilih gadis miskin sepertimu." Kata-kata itu menusuk dalam. Naila mencoba tetap tegar, tetapi tangannya gemetar saat merapikan gelas. Malam itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah benar Bagas hanya kasihan? Apakah kebaikan yang ia rasakan selama ini hanyalah sesuatu yang sementara? Hubungan Naila dan Arkan mulai berubah. Naila menjadi lebih pendiam. Ia tetap memberi kopi, tetapi senyumnya tidak lagi penuh. Arkan menyadarinya. "Kamu menjauh.
kata Arkan suatu pagi. Naila menunduk. Tidak, Mas. Saya hanya sadar diri. Sadar diri tentang apa? Naila menarik napas. Tentang hidup. Tentang batas. Kadang orang miskin tidak boleh terlalu nyaman dengan kebaikan orang lain, karena nanti sakit sendiri. Arkan terdiam. Ia ingin mengatakan siapa dirinya. Ia ingin menjelaskan bahwa perasaannya bukan kasihan. Namun ia takut, jika rahasia itu terbuka sekarang, Naila justru merasa dibohongi. Naila, ucapnya pelan. Ada kebaikan yang datang bukan karena kasihan. Ada yang datang karena seseorang benar-benar peduli. Naila tersenyum tipis. Semoga begitu, Mas. Tapi di balik senyum itu, hatinya mulai membangun jarak. Tekanan semakin berat ketika Clarissa membuat rencana licik. Ia memesan kopi dalam jumlah banyak untuk sebuah acara kecil di Club Sekomplek. Naila tentu senang, karena pesanan itu bisa membantu membeli obat ibunya. Pagi-pagi sekali, Naila menyiapkan semuanya. Kopi susu, kopi hitam, dan beberapa camilan sederhana. Namun ketika ia tiba di Club C, Clarissa pura-pura marah. Kopi ini terlambat dan rasanya tidak layak, katanya di depan beberapa penghuni. Naila terkejut. Tapi Bu, saya datang sesuai jam yang Ibu minta. Clarissa mengangkat salah satu gelas lalu meletakkannya kasar. Jangan beralasan. Saya tahu pedagang kecil seperti kamu sering tidak profesional. Beberapa orang mulai berbisik. Naila menahan malu. Arkan yang sedang berjaga di sekitar Club C melihat kejadian itu dan segera mendekat. Cukup, katanya tegas. Semua orang menoleh. Clarissa menatap Bagas dengan senyum menantang. Kamu satpam. Jangan ikut campur urusan penghuni. Arkan menahan amarah. Yang saya lihat, ibu sedang mempermalukan orang yang bekerja dengan jujur. Clarissa mendekat dan berbisik, cukup keras untuk didengar Naila. Hati-hati, Arkan, atau saya bongkar semuanya sekarang. Naila membeku. Arkan menatap Clarissa tajam. Ia tahu waktunya hampir habis. Tapi sebelum ia sempat bicara, Clarissa tertawa kecil. UPS. Maaf. Harusnya aku panggil kamu Bagas. Ya. Naila menatap Arkan. Arkan. Suasana tiba-tiba sunyi. Para penghuni saling pandang. Arkan memejamkan mata sejenak, lalu menatap Naila dengan rasa bersalah. Naila, aku bisa jelaskan. Namun bagi Naila, satu kalimat itu sudah cukup menghancurkan kepercayaannya. Ternyata pria yang ia percaya selama ini menyimpan kebohongan terbesar. Naila tidak menangis di depan banyak orang. Ia hanya merapikan barang-barangnya dengan tangan gemetar. Arkan mencoba mendekat, tetapi Naila mundur. Jangan, Mas, atau Pak Arkan. Saya bahkan tidak tahu harus memanggil apa. Naila, aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi Bapak berbohong. Kata Bapak, membuat dada Arkan terasa sesak. Naila melanjutkan, saya mungkin miskin, tapi saya tidak suka dijadikan bagian dari permainan orang kaya. Itu bukan permainan. Lalu apa? Ujian? Penyamaran? Atau hiburan? Arkan tidak mampu menjawab cepat. Dan dalam jeda itulah, Naila pergi. Ia mendorong gerobaknya keluar dari Club C dengan kepala tertunduk, tetapi langkahnya tetap kuat. Arkan ingin mengejar, namun Clarissa berdiri di depannya. Kamu lihat, kan? Dunia kalian memang tidak mungkin bersatu. Arkan menatap Clarissa dingin. Kamu salah besar. Setelah hari itu, Naila berhenti berjualan di komplek. Ia merasa terlalu malu, terlalu sakit, dan terlalu kecewa. Ia bukan hanya kehilangan pelanggan, tetapi juga kehilangan rasa percaya kepada seseorang yang mulai ia sayangi. Di rumah, Bu Ratmi melihat Naila lebih sering diam. Bagas itu menyakitimu? Tanya ibunya lembut. Naila menahan air mata. Namanya bukan Bagas, Bu. Dia Arkan Mahendra, pemilik komplek itu. Orang kaya. CEO besar. Bu Ratmi terdiam sejenak, lalu berkata, apakah dia jahat padamu?
Naila tidak langsung menjawab. Karena sejujurnya, Arkan tidak pernah jahat. Ia justru sering menolong. Tapi kebohongan tetaplah kebohongan. Saya tidak tahu, Bu. Saya hanya merasa kecil sekali. Bu Ratmi mengusap rambut anaknya. Jangan merasa kecil hanya karena orang lain punya lebih banyak harta. Hati yang tulus juga kekayaan. Arkan berkali-kali datang ke Gang Melati, tetapi Naila selalu menghindar. Ia menitipkan surat, tetapi Naila belum sanggup membacanya. Ia ingin menjelaskan bahwa penyamarannya bukan untuk mempermainkan, melainkan untuk melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi dari ruang direksi. Namun semakin ia mencoba, semakin Naila menjauh. Sementara itu, Clarissa memanfaatkan keadaan. Ia menyebarkan cerita bahwa Naila sengaja mendekati Arkan demi uang. Kabar itu perlahan sampai ke telinga para penghuni. Bahkan beberapa pekerja mulai canggung membeli kopi dari Naila. Suatu sore, Naila mendengar dua orang berbisik di pasar. Itu gadis yang katanya mengejar CEO kaya itu. Ya, kelihatannya polos. Tapi siapa tahu. Naila pura-pura tidak mendengar. Namun begitu sampai rumah, ia menangis di belakang gerobaknya. Bukan karena hinaan itu benar, tetapi karena ia tidak tahu bagaimana membela dirinya. Arkan akhirnya mengetahui fitnah itu dari Rendra. Wajahnya mengeras saat membaca laporan. Siapa yang menyebarkan? Rendra menjawab hati-hati. Jejaknya mengarah ke orang-orang Bu Clarissa. Arkan berdiri. Kumpulkan bukti. Aku tidak akan membiarkan nama Naila dihancurkan. Malam itu, Arkan menemui Clarissa di sebuah restoran mewah. Clarissa datang dengan percaya diri, seolah semua masih bisa dikendalikan. Kamu akhirnya mencariku, katanya. Arkan menatapnya tanpa senyum. Berhenti menyakiti Naila. Clarissa tertawa pelan. Aku hanya menunjukkan kenyataan. Perempuan seperti dia tidak pantas berdiri di sampingmu. Yang tidak pantas berdiri di sampingku adalah orang yang merendahkan orang lain untuk merasa tinggi. Wajah Clarissa berubah. Arkan melanjutkan, mulai hari ini, semua rencana bisnis keluarga kita berhenti sampai kamu meminta maaf secara terbuka. Clarissa terdiam, marah dan malu. Namun masalah belum selesai. Kondisi Bu Ratmi tiba-tiba memburuk. Naila harus membawanya ke rumah sakit. Biaya perawatan membuatnya kebingungan. Ia menjual beberapa barang, meminjam kepada tetangga, bahkan menawarkan gerobaknya kepada pembeli barang bekas. Saat Arkan mendengar kabar itu, ia segera datang ke rumah sakit. Naila sedang duduk di lorong, memegang berkas administrasi dengan wajah putus asa. Naila, panggil Arkan pelan. Naila menoleh. Kali ini ia terlalu lelah untuk marah. Kenapa Bapak datang? Arkan duduk di jarak yang sopan. Aku dengar ibu sakit. Saya bisa urus. Aku tahu kamu kuat. Tapi kuat bukan berarti harus sendirian. Naila menggigit bibir. Saya tidak mau dibantu karena kasihan. Arkan menatapnya dalam. Aku tidak kasihan padamu. Aku menghormatimu. Dan aku mencintaimu. Untuk pertama kalinya, kata itu terucap jelas. Naila terdiam lama. Lorong rumah sakit terasa begitu sunyi, meski orang berlalu lalang di sekitar mereka. Kata cinta dari Arkan tidak membuatnya langsung bahagia. Justru membuat hatinya semakin kacau. Jangan ucapkan itu saat hidup saya sedang berantakan, katanya lirih. Saya tidak tahu apakah itu cinta atau rasa bersalah. Arkan menunduk. Mungkin aku memang bersalah karena berbohong. Tapi perasaanku bukan kebohongan. Naila menatapnya dengan mata basah. Kenapa tidak jujur dari awal? Karena aku lelah dicintai sebagai Arkan Mahendra. Aku ingin tahu apakah ada orang yang bisa melihatku sebagai manusia biasa. Naila menjawab pelan, saya melihat Mas Bagas sebagai manusia biasa. Tapi ternyata Mas Bagas tidak pernah benar-benar ada. Kalimat itu membuat Arkan hancur. Ia sadar, kepercayaan tidak bisa dipaksa kembali hanya dengan penjelasan. Arkan tidak memaksa Naila menerima bantuannya secara pribadi. Sebagai gantinya,
Ia memastikan Bu Ratmi masuk dalam program bantuan kesehatan resmi dari yayasan perusahaan, program yang juga bisa diakses warga lain. Ia tidak ingin Naila merasa dibeli. Perlahan, kondisi Bu Ratmi membaik. Naila tahu Arkan terlibat, tetapi ia juga melihat bahwa bantuan itu bukan hanya untuk keluarganya. Banyak warga kecil ikut terbantu. Disitulah kebekuan hatinya mulai mencair sedikit demi sedikit. Sementara itu, Arkan membuat keputusan besar. Ia mengubah sebagian area kosong dekat komplek menjadi ruang usaha mikro untuk pedagang kecil. Bukan sebagai hadiah untuk Naila, melainkan sebagai kebijakan baru perusahaan. Saat peresmian kecil dilakukan, Naila datang diam-diam dari kejauhan. Ia melihat para pedagang tersenyum, para pekerja merasa dihargai, dan Arkan berdiri tanpa jas mahal, berbicara dengan sederhana. Untuk pertama kalinya, Naila melihat Arkan yang sesungguhnya. Beberapa hari kemudian, Naila akhirnya membaca surat yang pernah dititipkan Arkan. Isinya tidak panjang, tetapi setiap kalimat terasa jujur. Dalam surat itu, Arkan menulis bahwa ia meminta maaf bukan karena rahasianya terbongkar, tetapi karena telah membuat Naila mempertanyakan ketulusan dirinya sendiri. Ia menulis bahwa secangkir kopi dari Naila mengajarkannya sesuatu yang tidak diajarkan sekolah bisnis manapun, bahwa manusia tidak dinilai dari jumlah yang dimiliki, melainkan dari cara ia memperlakukan orang yang tidak bisa memberinya keuntungan. Naila membaca surat itu sambil menangis. Bu Ratmi yang duduk di sampingnya berkata, kalau seseorang salah lalu belajar menjadi lebih baik, mungkin hatinya masih layak diberi kesempatan. Naila mengusap air matanya. Tapi bagaimana kalau saya terluka lagi, Bu? Bu Ratmi tersenyum. Cinta memang tidak selalu aman. Tapi cinta yang baik tidak membuatmu kehilangan harga diri. Naila memutuskan bertemu Arkan. Bukan untuk langsung menerima cintanya, tetapi untuk mendengar semuanya tanpa amarah. Mereka bertemu di taman kecil dekat pos satpam, tempat pertama kali kopi gratis itu diberikan. Arkan datang lebih dulu. Ia tidak memakai jas, hanya kemeja sederhana. Saat Naila tiba, ia berdiri dengan gugup, seperti pria biasa yang takut kehilangan. Aku minta maaf, katanya sebelum Naila sempat duduk. Naila menatap pos lama itu. Dulu, saya pikir Mas Bagas adalah orang sederhana yang baik. Sekarang saya tahu Mas Arkan adalah orang kaya yang sedang belajar menjadi jujur. Arkan menunduk. Aku pantas mendengar itu. Saya tidak ingin hubungan yang dibangun dari rasa kasihan, rasa bersalah, atau rahasia. Aku juga tidak. Naila menarik napas panjang. Kalau Mas benar serius, jangan buktikan dengan uang. Buktikan dengan waktu, kesabaran, dan kejujuran. Arkan mengangguk. Aku akan menunggu. Sejak hari itu, Arkan tidak lagi datang sebagai penyelamat. Ia datang sebagai seseorang yang berusaha memperbaiki diri. Ia membeli kopi Naila seperti pelanggan biasa. Ia membantu ketika diminta, dan mundur ketika Naila ingin berdiri sendiri. Naila kembali berjualan, tetapi kali ini di kios kecil resmi di area usaha mikro Mahadaya. Kios itu bukan miliknya secara gratis. Ia membayar sewa ringan seperti pedagang lain, agar harga dirinya tetap utuh. Nama kiosnya sederhana, Kopi Pagi Naila. Para pekerja senang. Para penghuni yang dulu meremehkan mulai berubah sikap. Beberapa bahkan meminta maaf karena pernah ikut menilai tanpa tahu cerita sebenarnya. Namun Clarissa belum menyerah. Ia merasa dipermalukan oleh keputusan Arkan. Ia datang ke kios Naila suatu pagi dengan wajah dingin. Kamu pikir kamu menang? Tanyanya. Naila menatapnya tenang. Saya tidak sedang bertanding, Bu. Saya hanya sedang hidup. Clarissa mencoba memancing emosi Naila. Ia menyinggung masa lalu Naila, kemiskinannya, bahkan ibunya. Namun kali ini Naila tidak lagi menunduk seperti dulu. Bu Clarissa, ucap Naila lembut. Dulu saya sakit hati setiap kali ibu menghina saya. Tapi sekarang saya sadar, hinaan hanya akan tinggal kalau saya menyediakan tempat untuknya. Clarissa terdiam. Naila melanjutkan. Saya miskin, iya. Saya pernah takut, iya. Tapi saya tidak pernah menjual ketulusan saya.
Saya bekerja, saya merawat ibu saya, dan saya tidak mengambil milik siapapun. Di saat yang sama, beberapa pedagang dan pekerja mendengar percakapan itu. Untuk pertama kalinya, Naila tidak terlihat kecil. Ia berdiri dengan tenang, tetapi kuat. Arkan yang baru datang berhenti beberapa langkah dari kios. Ia tidak langsung membela, karena kali ini Naila sedang membela dirinya sendiri. Dan Arkan bangga melihatnya. Clarissa akhirnya pergi dengan wajah marah. Namun sebelum masuk ke mobil, ia berbalik dan melihat Arkan. "Kamu benar-benar memilih dia?" Arkan menjawab tanpa ragu. "Aku memilih seseorang yang membuatku ingin menjadi manusia lebih baik." Clarissa terdiam, lalu masuk ke mobilnya. Sejak hari itu, ia tidak lagi mengganggu Naila. Bukan karena hatinya langsung berubah, tetapi karena ia sadar Arkan tidak bisa dikendalikan. Waktu berjalan. Hubungan Arkan dan Naila tumbuh perlahan. Tidak penuh drama manis yang berlebihan, tetapi lewat hal-hal kecil. Arkan belajar menyeduh kopi. Naila belajar mengelola pembukuan kios. Mereka kadang berbeda pendapat, kadang saling diam, tetapi selalu kembali bicara. Arkan tidak lagi menyembunyikan dunianya. Naila pun tidak lagi merasa harus mengecilkan dirinya. Mereka belajar bahwa cinta bukan tentang menyamakan status, melainkan saling menghormati perjalanan masing-masing. Suatu sore, Arkan mengajak Naila menemui keluarganya. Naila gugup luar biasa. Ia tahu keluarga Mahendra bukan keluarga biasa. Rumah mereka besar, meja makannya panjang, dan setiap sudut terlihat mahal. Ibu Arkan, Dewi Mahendra, menatap Naila dari ujung meja. Wanita itu anggun, tetapi wajahnya sulit dibaca. "Kamu penjual kopi itu?" tanyanya. Naila mengangguk sopan. "Iya, Bu." "Dan kamu mencintai anak saya?" Naila terdiam sejenak. Arkan hendak membantu menjawab, tetapi Naila menahannya dengan tatapan lembut. "Saya menyayangi Mas Arkan, Bu. Tapi saya juga sedang belajar memastikan bahwa perasaan ini tidak membuat saya kehilangan diri sendiri." Dewi Mahendra menatap Naila lebih lama. Jawaban itu tidak dibuat-buat, tidak merayu, tidak mencari simpati. Untuk pertama kalinya, wajah Dewi melunak sedikit. "Kamu jujur," katanya. Naila menjawab, "Saya hanya punya itu, Bu." Pertemuan itu tidak langsung membuat keluarga Arkan menerima Naila sepenuhnya. Ada jarak, ada keraguan, dan ada bisik-bisik dari kerabat. Namun Arkan berdiri teguh di sisi Naila, bukan dengan melawan kasar, melainkan dengan menunjukkan bahwa pilihannya lahir dari kedewasaan. Di sisi lain, Naila tidak berusaha menjadi orang lain. Ia tetap sederhana. Ia tetap berbicara sopan. Ia tetap pulang untuk menjaga ibunya dan membuka kios setiap pagi. Lambat laun, Dewi Mahendra mulai memperhatikan. Gadis itu tidak pernah meminta fasilitas. Tidak pernah memamerkan kedekatan dengan Arkan. Bahkan ketika diberi hadiah mahal, Naila menolak dengan halus. "Kalau ibu ingin memberi saya sesuatu," kata Naila suatu hari, "doakan saja saya bisa membahagiakan ibu saya dan menjaga hati Mas Arkan dengan baik." Dewi terdiam. Dalam hati, ia mulai memahami mengapa Arkan memilih gadis itu. Puncak perubahan terjadi ketika Bu Ratmi diundang makan malam sederhana di rumah keluarga Mahendra. Bu Ratmi datang dengan kebaya lama yang disetrika rapi. Ia tampak gugup, tetapi matanya teduh. Di meja makan, Dewi bertanya, "Apa yang ibu ajarkan kepada Naila sampai dia bisa setegar itu?" Bu Ratmi tersenyum. "Saya tidak banyak mengajarkan, Bu. Hidup yang mengajarkan. Saya hanya selalu bilang, jangan membalas kerasnya dunia dengan hati yang ikut keras." Semua orang terdiam. Arkan menatap Naila, lalu ibunya. Ia sadar, kekuatan Naila berasal dari kasih yang sederhana namun dalam. Malam itu, Dewi Mahendra akhirnya berkata kepada Arkan, "Kalau dia pilihanmu, ibu tidak akan menghalangi. Tapi jangan pernah membuatnya merasa sendirian di dunia kita." Arkan menggenggam tangan Naila di bawah meja. Naila menunduk, menahan air mata bahagia yang mulai jatuh. Beberapa bulan kemudian, kios kecil Naila berkembang.
Bukan karena bantuan besar Arkan, tetapi karena rasa kopinya memang disukai. Banyak pelanggan datang bukan hanya untuk membeli, tetapi juga untuk mendengar sapaan hangatnya. Arkan sering datang pagi-pagi sebelum bekerja. Kadang ia duduk di kursi plastik depan kios, minum kopi susu, dan mendengarkan Naila bercerita tentang pelanggan. Orang-orang yang dulu memanggilnya Pak Arkan dengan kaku, kini melihat sisi lain dirinya. Seorang pria yang bisa tertawa sederhana di depan kios kopi kecil. Suatu pagi, Arkan datang membawa satu gelas kosong. "Kenapa bawa gelas sendiri?" tanya Naila. Arkan tersenyum. "Karena hari ini aku mau minta kopi yang sama seperti pertama kali kamu kasih ke aku." Naila tertawa kecil. "Kopi gratis?" "Bukan," jawab Arkan. "Kopi yang membuatku merasa ditemukan." Naila terdiam, pipinya memerah. Di depan kios yang mulai ramai, Arkan tiba-tiba berdiri. Para pekerja, pedagang, dan beberapa penghuni komplek memperhatikan. Naila bingung melihat Arkan begitu gugup. "Naila," kata Arkan, suaranya bergetar. "Dulu aku datang ke hidupmu dengan nama yang bukan milikku. Aku membuatmu terluka karena rahasia. Tapi kamu mengajariku bahwa cinta tidak cukup hanya dengan perasaan. Cinta harus punya kejujuran, keberanian, dan rasa hormat." Naila mulai berkaca-kaca. Arkan mengeluarkan sebuah kotak kecil, tetapi ia tidak langsung membukanya. "Aku tidak ingin melamarmu karena aku bisa memberimu hidup nyaman. Aku ingin melamarmu karena aku ingin berjalan bersamamu, dalam nyaman maupun sulit, dalam terang maupun hujan." Ia berlutut pelan. "Bunga Naila, maukah kamu menjadi teman hidupku?" Suasana hening. Naila menutup mulutnya, menangis. Lalu ia mengangguk. "Mau, Mas Arkan." Hari itu, tepuk tangan terdengar di depan kios kecil yang dulu pernah dihina. Bu Ratmi menangis bahagia. Dewi Mahendra memeluk Naila dengan tulus. Para pekerja yang dulu menjadi saksi secangkir kopi pertama ikut tersenyum, seolah mereka menyaksikan bukti bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar sia-sia. Naila tidak berubah menjadi sombong setelah dicintai pria kaya. Arkan juga tidak kembali menjadi pria dingin yang hidup hanya untuk bisnis. Mereka sama-sama berubah menjadi lebih baik. Dan dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan cara megah. Kadang ia datang diam-diam, lewat secangkir kopi hangat, lewat senyum sederhana, lewat hati yang tetap baik meski sering dilukai. Semoga siapapun yang mendengar kisah ini selalu diberi hati yang kuat, rezeki yang baik, dan cinta yang tulus. Bila cerita ini menyentuh hati kalian, terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga hari kalian selalu dipenuhi kebaikan.